Di Indonesia, komik digital sedang digandrungi di kalangan komikus maupun pembaca. Para pegiat komik beramai-ramai merambah ranah digital, khususnya sosial media, untuk mendistribusikan karyanya. Komik digital yang sering seliweran di lini masa Twitter atau Instagram umumnya berjenis strip atau panel. Kalau temanya sendiri itu seperti yang di komik-komik lebih ke keseharian kita gitu kan, daily life-nya orang Indonesia lah dengan receh-recehnya kita. Makanya kayak bisa ya orang-orang bilang sih Thailand tuh ya jokes-jokes kita sekarang lah, karena itu emang kita bangun sekarang. Jadi kayak ketika orang udah ngerasain kok ini kita banget ya, itu kan ada emotion yang kebonding di dalam karakternya. Nah emang yang itu kita mau buat dari awal. Film kartun memang dibuat untuk anak-anak. Tetapi beberapa kartun juga sangat disukai oleh orang dewasa, salah satu contohnya SpongeBob. Kartun memiliki efek positif dan negatif pada perkembangan kognitif serta perilaku anak. Sebenarnya kan kalau si Juki sendiri sampai saat ini kita baru rilis film ya, belum ke TV series. Sementara kalau kayak Benipin, Boboiboy mereka udah ke TV series. Jadi memang sebenarnya rencana ke depan kita memang ada rencana untuk ke TV series juga untuk menggait masa anak-anak lebih luas lagi gitu kan. Komikus sekarang pintar beradaptasi dengan teknologi. Komik tidak mati, malah berkembang jadi media-media baru. Kalau untuk dikonsumsi anak-anak sih bisa, karena memang dengan dia non-dialog itu, Guguk itu sebenarnya di dalam komiknya bercerita tentang perjalanan si anjing yang imut dan lucu ini, dia observasi terhadap sekelilingnya gitu. Dan di sana dia biasanya Guguk ini anjing yang baik gitu dan suka menolong gitu. Jadi di dalam komik juga ceritanya adalah bagaimana Guguk menolong orang-orang di sekitar dia dan dalam perjalanan-perjalanan itu. Di era digital seperti sekarang ini, membaca komik tidak mesti ke toko buku lagi. Banyak platform untuk membaca komik dalam jaringan yang praktis, dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui gawai. Saya rasa bila kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk tontonan-tontonan yang sifatnya streaming dan online, kalau kategorisasi itu juga semakin jelas, saya rasa akan aman aja sih semuanya. Kalau kayak si Juki sendiri, memang kan karakter si Juki agak nyeleneh ya, dimana kadang-kadang agak ngaco gitu, dan memang itu karakternya, dan itu sebenarnya sulit dirubah, tapi masih bisa dikompromikan. Jadi misalnya kayak saya buat yang untuk anak-anak banget, maka saya buat komik si Juki kecil gitu. Walaupun memang si Juki nakal, tapi dia kreatif gitu kan. Dan menurut saya itu tadi balik lagi sebenarnya orang tua punya kontrol di mana dia bisa mengontrol, oh nah yang ini jangan ditiru, yang ini boleh gitu. Jadi penting sebenarnya orang tua ngedampingin. Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, salah satunya penggunaan gawai. Pemanfaatannya pun semakin lumrah bagi anak-anak. Entah untuk bermain game, membaca komik, maupun belajar daring. Yang pasti cocok, maksudnya tata bahasanya bagus, ceritanya bagus, gitu, dan ada pesan positif juga di balik itu. Kalau saya menilai bahwa video-video anak-anak itu harus ada nilai edukasi, khususnya ketika mereka masih dalam usia belajar, baik dari segi moral maupun dari mungkin sains dan sebagainya. Semua film kan ada kategori usianya, jadi yang namanya film kartun belum tentu suitable untuk anak kecil. Itu tetap harus diperhatikan kategori usianya. Apakah itu untuk semua umur, ataukah memang dia khusus 17 tahun ke atas, karena sekarang banyak anime-anime juga yang sebenarnya tidak suitable untuk anak kecil. Peran orang tua atau pendamping yang memang harus lebih ekstra memperhatikan, memilih tontonan yang layak untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya, seperti itu. Orang tua sebaiknya lebih berperan aktif untuk mengawasi tontonan atau bacaan anak-anaknya.